Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita masuk bab 2 mengenai bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai pengantar ini ada 3 kata ajaib, yaitu minta maaf, terima kasih, dan minta tolong. Ya, biasakan 3 kata ajaib ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, masuk ke pembahasan bahwa tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing membuktikan bahwa kedaulatan bahasa itu perlu ditegakkan. Tergesernya bahasa Indonesia itu adalah salah satu bentuk ancaman suatu negara. Ya, jadi kedaulatan bahasa itu perlu kita tegakkan dan pertahankan. Nah, apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Oke, kita lihat. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan hakikat kedaulatan. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam kedaulatan. Dan keempat, menyebutkan dan menjelaskan teori-teori kedaulatan. Oke, kita masuk dari pembahasan pertama mengenai makna kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Apakah di antara kalian pernah mendengar kata kedaulatan? Dan seperti apakah kedaulatan suatu negara di Indonesia? Kita lihat dulu maknanya secara bahasa, bahwa kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang berarti daulah. Maknanya yaitu kekuasaan. Di dalam bahasa Inggris, sovereignty yang berarti tertinggi, ya, yang paling tertinggi. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Nah, kekuasaan tertinggi ini yang memegang kekuasaan tertinggi ini yang mampu memberikan suatu bentuk peraturan yang berlaku yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat atau warga negara di dalam pemerintahan tersebut, ya. Oke, kita lihat yang berikutnya mengenai ada berapakah sifat kedaulatan, ya. Di sini sifat kedaulatan itu ada 4 menurut Jean Bodin. Ya. 1, asli. Maksudnya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Ya, artinya kekuasaan tersebut murni. Ya, murni dari yang terdapat di dalam pemerintahan tersebut. Yang kedua, bersifat permanen, artinya tetap, bahwa kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, selama negara itu telah memperoleh kemerdekaan. Artinya kekuasaan itu tetap ada, tidak bisa hilang, ya. Dan kekuasaan tersebut atau kedaulatan itu bersifat tunggal. Artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, ya. Berikutnya mengenai apa saja bentuk kedaulatan menurut jenisnya. Nah, bentuk kedaulatan itu ada terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kedaulatan ke dalam.
Artinya apa? Yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Nah, artinya di sini suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaan berhak mengatur pemerintahannya, berhak mengatur segala kepentingan rakyat dan pemerintahannya tanpa campur tangan negara lain atau tanpa bantuan negara lain. Misalnya mengenai memajukan kesejahteraan umum. Dan itu apalagi meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan, bahkan di bidang kesehatan maupun di bidang perekonomian. Ya, artinya suatu negara itu bisa berdiri sendiri, ya bisa mengatasinya segala bentuk permasalahan yang terdapat di dalam negaranya tersebut. Nah, itu namanya kedaulatan ke dalam atau intern. Nah, bagaimana kedaulatan keluar? Apa maksud dari kedaulatan keluar? Artinya bahwa kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau hubungan kerjasama dengan negara lain. Untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, contohnya mengadakan kerjasama dengan negara lain, seperti kerjasama antar negara dalam satu kawasan atau regional, atau hubungan kerjasama antar dua negara secara bilateral atau antar beberapa negara atau multilateral, di mana hubungan kerjasama ini harus saling adanya kesepakatan antara kedua negara tersebut dan memperoleh keuntungan dari kedua negara tersebut, saling menguntungkan ya dari kedua negara tersebut. Dan kedua negara tersebut harus bisa memajukan negaranya masing-masing. Ya, misalnya di bidang apa saja? Bisa di bidang perekonomian, ya di bidang pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Nah, apa saja prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945? Yang pertama mengenai prinsip kebebasan. Nah, prinsip kebebasan itu diatur dalam konstitusi negara atau di dalam Undang-Undang Dasar. Dalam pasal apa saja? Ada di dalam pasal 28, 28E, 28G ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Dan di sini mengatur hak dari warga negara atau kebebasan dari setiap warga negara itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar dalam pasal 28. Ya, kebebasan apa saja? Baik itu kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan mengeluarkan ide, saran, masukan, ya. Nah, itu diatur di dalam konstitusi. Berikutnya prinsip kesamaan atau kesetaraan. Ya, kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini diatur masih di dalam pasal 28. Itu ada pasal 28D ayat 1, 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Ya. Jadi masih berkaitan di dalam pasal 28 mengenai kesamaan dan kesetaraan. Ya, artinya setiap warga negara itu memperoleh hak yang sama ya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Ya, artinya warga negara itu wajib menjunjung hukum dan memiliki kesamaan dan kesetaraan di mata hukum dan pemerintahan. Yang ketiga mengenai prinsip mayoritas suara. Ya, bukan minoritas suara. Ya, seperti apa mayoritas suara di sini?
kita lihat dalam prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. Ya, apakah dalam pemilu, apakah dalam musyawarah, ya. Nah, ini yang keempat mengenai prinsip pertanggungjawaban. Artinya adanya kebebasan, adanya kesamaan, adanya kebebasan dalam mengajukan pemilihan atau hak dalam untuk mengajukan suara terbanyak, ya prinsip mayoritas suara, yaitu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, akuntabilitas setiap pemegang kekuasaan telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini prinsip pertanggungjawaban itu ada di dalam pasal 11, pasal 12 sampai pasal 22, 13, 14, 15 dan pasal 22. Ya, pertanggungjawaban ini sangat berat sekali. Ya, karena harus sesuai dengan hak, harus mempertimbangkan hak dan kewajiban warga negara dan tugas dan tanggung jawab dari pemerintahan. Nah, teori kedaulatan yang ada di dunia apa saja? Nah, ini ada teori kedaulatan Tuhan, ya, bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Tuhan, ya. Jadi teori kedaulatan Tuhan itu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam negara tersebut itu Tuhan yang mengatur, segala bentuk yang mengatur atau sebagai pencipta alam, ya. Nah, tokoh yang menganut dari teori kedaulatan Tuhan ini salah satunya Agustinus. Berikutnya teori kedaulatan raja, bahwa kekuasaan itu ada di tangan raja, ya. Jadi raja ini adalah sebagai wakil Tuhan, ya. Tokohnya yaitu Niccolo Machiavelli. Yang berikutnya teori kedaulatan negara. Artinya segala bentuk pemerintahan atau kekuasaan di dalam satu negara itu ya ada di dalam negara. Ya, jadi negara yang mengatur segala bentuk pemerintahan, segala bentuk pengaturan warga negaranya. Salah satu tokohnya adalah Hegel. Yang berikutnya teori kedaulatan hukum, ya, artinya dalam negara itu yang mengatur pemerintahannya itu bersumber kepada hukum yang berlaku, ya, artinya menjunjung hukum, ya, setiap pemerintahan itu menjunjung hukum, ya. Salah satu tokohnya ada Immanuel Kant, ada Kreb. Yang berikutnya teori kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat atau pemegang kekuasaan itu ada di tangan rakyat yang dipilih melalui sistem pemilihan. Jadi wakil-wakil rakyat ini yang terpilih itulah yang memegang kekuasaan seperti anggota DPR atau MPR, ya. Nah, teori kedaulatan rakyat ini adalah tokohnya yaitu ada Montesquieu, George Rousseau dan John Locke. Ya, ini adalah teori-teori kedaulatan yang ada di dunia. Tetapi kita ketahui bahwa negara Indonesia itu lebih condong menganut teori kedaulatan rakyat, ya. Negara Indonesia, karena negara Indonesia itu menganut sistem demokrasi, artinya kedaulatan rakyat itu juga mengandung prinsip persamaan hak dan kewajiban, terus menjunjung hukum dan adanya konstitusi, ya, yang mengatur di dalam pemerintahan tersebut atau undang-undang dasar. Oke. Nah,
Ini saja pembahasan kita pada kali ini mengenai definisi kedaulatan, terus bentuk-bentuk kedaulatan dan macam-macam teori kedaulatan. Ya, kurang lebihnya silakan kalian pelajari di buku paket ya. Dan nanti ini kalian ringkas ya, atau kalian catat poin-poin di dalam PowerPoint ini. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.